wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan mini riset yang berjudul Kajian beberapa dekomposer terhadap pembuatan pupuk kompos yang beranggotakan saya Citra Tresya, saya Salasa Fitri, saya Gita Amelia Bersembiring, saya Cinta Marcelila, saya Aisyah Bersembiring. Kami di sini menggunakan 2 dekomposer. Yang pertama M21, yang kedua ada jamur trichoderma. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama adalah tong, pisau, telenan, karet, dan timbangan. Bahan yang digunakan M21, dekomposer, molase, pupuk kandang, dan dedek. Jenis limbah sayuran yang kami gunakan, yang pertama sawi hijau, yang kedua kulit jeruk, yang ketiga kol putih, yang keempat tomat. Alasan kami memilih sampah sayuran karena jika sampah sayuran tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif bagi hidup dan lingkungan. Besarnya komponen sampah yang dapat didekomposisi merupakan sumber daya yang cukup potensial sebagai sumber humus, unsur hara mikro dan makro, dan sebagai soil conditioner. Pengomposan yang kami gunakan dalam mini riset ini adalah pengomposan anaerobik, yang dimana pengomposan anaerobik adalah dekomposisi bahan organik dalam kondisi ketidakhadiran oksigen bebas. Selanjutnya, di sini kami melakukan proses pencacahan limbah sampah agar proses pengomposan lebih mudah dilakukan. Berikut manfaat sampah yang kami gunakan. Yang pertama ada sawi hijau. Limbah sawi hijau bisa menjadi bahan yang bagus untuk kompos karena kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, mampu merangsang pertumbuhan akar dan benih serta daun. Yang kedua ada kulit jagung. Kulit jagung mengandung zat-zat nitrogen, fosfor, dan kalium yang membuatnya cocok untuk digunakan sebagai bahan pupuk kompos. Senyawa organik yang terkandung dalam kulit jagung dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan resistensi air. Dan yang kedua ada kol putih. Kol putih mengandung sejumlah nutrisi yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium. Dengan mengandung senyawa tersebut mampu membuat tanaman menjadi lelah tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Dan yang keempat ada tomat. Tomat mengandung nitrogen yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan daun dan batang tanaman. Metode pelaksanaan. Sistem pengomposan yang digunakan adalah sistem pengomposan anaerobik. Sistem pengomposan diberikan beberapa dekomposer, yakni dekomposer M21 dan dekomposer trichoderma. Pembuatan adonan kompos dengan perlakuan yang pertama, sampah sayuran 5 kg, ditambah pupuk kandang 1 kg, ditambah dedek 1 kg, ditambah molase 10 ml, ditambah air 500 ml, ditambah dekomposer cair M21 sebanyak 13 ml. Yang kedua, sampah sayuran 5 kg, ditambah pupuk kandang 1 kg, ditambah dedek 1 kg, ditambah molase 10 ml, ditambah air 500 ml, dan dekomposer padat 13 gram. Berikut adalah proses penakaran bahan-bahan untuk membuat perlakuan A dengan dekomposer M21. Setelah bahan ditakar sesuai dengan metode, selanjutnya bahan-bahan tersebut akan dicampurkan untuk dilakukan pengomposan. Kandungan bakteri yang terkandung dalam dekomposer yang pertama adalah M21, Actimycetes, Pseudomonas, Lactobacillus, Acetobacter, dan Rhizobium.
M21 dekomposer mengurai sampah kompos melalui proses fermentasi biologis. M21 berfungsi sebagai pengurai. Dalam proses ini, M21 mempercepat penguraian bahan-bahan organik menjadi unsur hara yang penting bagi ekosistem tanah dan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, trichoderma dapat mengurai sampah sayuran melalui proses dekomposisi biologis. Dekomposer trichoderma menghasilkan enzim yang dapat menghancurkan bahan organik seperti sulosa menjadi senyawa glukosa. Proses ini membantu mengurai bahan organik dan mengurangi volume sampah sayuran. Untuk hasil pengomposan dengan trichoderma yang berumur 2 minggu, kompos belum mengalami perubahan yang signifikan, di mana sudah tercium aroma asam seperti fermentasi tape. Begitu juga dengan kompos dengan M21 yang berumur 2 minggu, belum mengalami perubahan yang signifikan, di mana sudah tercium aroma asam seperti fermentasi tape. Setelah 5 minggu pada kompos dengan dekomposer M21, telah terjadi perubahan yang nyata terhadap struktur dari kompos sampah sayuran yang sudah menyerupai tanah dan tidak beraroma. Setelah 5 minggu pada kompos dengan trichoderma, belum terjadi perubahan nyata terhadap struktur dari kompos sampah sayuran dan beraroma tidak sedap. Penguraian bahan organik dengan M21 lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan trichoderma. Baik, sekian dari video minggu kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.